haleluya. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, oh Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu. Mari semuanya saya undang kita berdiri. Haleluya. Sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, oh haleluya, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, amin, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, haleluya, oh, sungguh besar setiamu, Yesus Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan, amin, kehidupanku, tiada kata yang bisa, haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
doa pembukaan minta kesediaan Bapak Pendeta Johan Latumapina. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Bersyukur kami kepada Bapa yang baik atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hamba-hambamu di wilayah 1 Ekskarisi dan Bojonegoro untuk mengadakan persekutuan setiap bulan. Terima kasih kesempatan yang ada. Kami belajar untuk memuji Engkau. Kami belajar dulu tenang untuk mendengarkan suaramu melalui hambamu. Untuk kami diberkati, kami dimotivasi untuk tetap setia melakukan tugas dan kewajiban yang Kau percayakan kepada kami. Rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami tiba dengan selamat di tempat ini, kami sama memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih seluruh acara ibadah kami dalam persekutuan ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah-Nya. Haleluya. Kami yang telah ditebus, puji Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizatmu di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Haleluya. Tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, haleluya. Amin. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kali lagi, haleluya. Saya percaya roh kita menyala-nyala dalam kita melayani akan Tuhan. Karena kita punya tujuan yang sama, amin. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Siapkan kakimu menuju sasaran, haleluya. Saya undang kembali kita tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Saya percaya kita tidak capek ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu, amin. Sampingkan keberatan dan tiap dosamu, pandang tujuan surga, haleluya. Orang lain saksikan bila kaulah, jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran,
pahala tunggu. Siapkan kakimu, amin. Siapkan kakimu menuju sasaran. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar lagu ini kalau ada yang belum tahu. Puji Tuhan. Pandang tujuan surga, orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan ragu, siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu lagi. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan tiap dosamu. Pandang tujuan surga, orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan ragu, amin. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu. Aku melupakan segala yang ada di belakangku. Haleluya. Serta mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari, lari pada tujuan. Memperoleh hadiah, amin. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan segala yang ada di belakangku. Haleluya, amin Tuhan. Di hadapanku dan berlari pada tujuan. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Amin. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu, amin. Sampingkan keberatan dan tiap dosamu. Pandang tujuan surga, orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kau. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Haleluya. Sampingkan keberatan setiap dosamu. Pandang tujuan surga, orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan ragu. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu. Aku melupakan segala yang ada di belakangku. Haleluya. Serta mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Aku melupakan segala yang ada di belakangku. Serta mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari pada tujuan. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari pada tujuan. Memperoleh hadiah, amin. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan untukmu Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus membentuk kami, yang terus mengajarkan kami untuk tetap berada di dalam tujuan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena hanya di dalam tangan-Mu Tuhan
Kami serahkan semua janji kami. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami sepenuhnya milik-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Di tangan-Mu ini janjiku. Haleluya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun Tuhan Kau bersama kami. Haleluya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka. Suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu, amin Tuhan, dengan janji-Mu selamanya. Oh Yesus, kami percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku amin, milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, amin, dan hanya untuk-Mu selamanya. Di tangan-Mu Tuhan, ini janji kami kepadamu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya Yesus, aku percaya. Mari semuanya saya undang kita berdiri. Haleluya, kami percaya. Yesus, aku mari semuanya saya undang kita berdiri. Haleluya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun Tuhan, kami bersama-Mu. Haleluya.
kemanapun ku bersama, lewat sukamen Tuhan. Haleluya. Ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya, oh Yesus. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus, aku percaya. Oh haleluya, amin. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Haleluya, oh, aku percaya. Oh amin Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Haleluya. Doa firman Tuhan, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Jeffrey Sangian. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, dan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami percaya. Tibalah saatnya kami mau dengar firman Allah, dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ajaib bagi kami, memberi kekuatan, melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar dan terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Karena kita masih di suasana kemerdekaan, izinkan saya mengucapkan salam kebangsaan merdeka. Puji Tuhan, semangat luar biasa. Merdeka. Ya, cukup ya. Ya. Saya tahu bahwa semangat seperti ini adalah semangat orang yang punya tujuan hidup. Ya, dan pada siang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul tujuan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Khotbah di depan hamba Tuhan berat saudara, karena saya tahu kita masing-masing sudah pernah menyampaikan ayat-ayat ini. Tapi karena tugas saya harus menyampaikan firman Tuhan. Baik, kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, kita akan merenungkan bersama sampai ayat yang ke-26, tapi saya hanya baca ayat yang ke-21.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai di tempat ini karena ada tujuan yang hendak kita capai. Sekalipun kita berangkat dari tempat yang berbeda, tapi ada satu tujuan, yaitu berkumpul di tempat ini, mengadakan persekutuan doa, dan sampailah kita di tempat ini. Dan secara pribadi, secara personal, mungkin kita berbeda dalam tujuan hidup kita masing-masing. Tentunya ada pencapaian-pencapaian yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi berbicara panggilan gereja, maka tujuan hidup kita adalah Kristus. Saya bacakan kembali di dalam ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam terjemahan lain dikatakan di sana bahwa karena tujuan hidupku adalah Kristus. Kita orang-orang yang dipanggil, khususnya dalam panggilan pelayanan, tentunya kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Dan ayat ini merupakan sebuah pernyataan luar biasa dari seorang Rasul Paulus yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika orang luar mendengar ini mungkin cukup aneh. Bagaimana seorang berkata mati adalah sebuah keuntungan? Tapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari pengalaman Rasul Paulus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kalau kita keluar dari tujuan hidup kita, maka perjalanan hidup kita akan tanpa arah. Kalau kita keluar dari tujuan hidup kita, maka kita akan keluar jalur. Kita akan mungkin bisa mengarah kepada yang namanya satu hal yang disebut hedonisme. Kita tahu bersama hedonisme itu apa? Mengejar kenikmatan hidup, dan saya lihat sangat tipis sekali dalam kehidupan kita untuk bisa menyeberang ke sana. Dan pagi hari ini nasihat firman Tuhan untuk datang kepada kita. Mari kita kembali kepada tujuan hidup kita masing-masing, tujuan bersama, yaitu Kristus dalam kehidupan kita, sebagaimana ungkapan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, dari pernyataan tujuan Paulus ini, maka saya membagi 3 hal ciri orang yang punya tujuan hidup. Ya. Ciri orang yang punya tujuan hidup Kristus. Tentunya kita belajar dari ayat ini, dari pengalaman Paulus. Yang pertama, orang yang punya tujuan hidup Kristus akan mampu mengatasi penderitaan dan ketakutan. Yang kedua, orang yang punya tujuan hidup Kristus akan memiliki pola hidup yang produktif. Dan yang ketiga, orang yang punya tujuan hidup Kristus tentunya akan mencari kepentingan Kristus. Kita renungkan bersama-sama. Saya kembali bacakan di ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang pertama, orang yang punya tujuan hidup Kristus adalah orang yang mampu mengatasi penderitaan dan ketakutan. Saudara, surat ini dulu kalau sekolah kitab kami ditekankan kalau baca surat Paulus jangan katakan suratan. Tapi seringkali lidah kita kepleset suratan Paulus, bukan suratan ya, surat. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis di dalam penjara. Kita tahu bagaimana situasi dalam penjara. Saya punya seorang teman, dia katakan gini, jangan sampai kamu masuk penjara. Jangan sampai menginjak tempat itu, tempat yang sangat penuh dengan penderitaan. Nah, Paulus ketika menulis surat ini
ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia ada di dalam penjara Roma dengan nasib yang tidak pasti. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berhasil mengatasi penderitaan dan ketakutan. Kenapa saya katakan ketakutan? Karena dikatakan mati adalah keuntungan. Bukankah ketakutan yang terbesar dalam hidup kita adalah menghadapi kematian? Kalau kita mulai sakit kan cepat-cepat cari obat ya. Intinya apa? Takut mati saudara. Jujur saudara. Saya kalau sudah mulai sakit kepala bingung nih. Kalau kepalanya sudah mulai muter, wah ini ada sesuatu yang aneh nih. Cepat-cepat cari obat. Nah Paulus saudaraku yang dikasihi Tuhan mampu mengatasi penderitaan dan ketakutan dalam perjalanan hidupnya. Kalau kita melihat penderitaan Paulus luar biasa. Tapi ada satu ayat yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat ini untuk kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan dianggap ringan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya adalah Kristus. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara menderita? Tidak usah dijawab ya. Saya tahu wajah-wajah di depan saya, wajah-wajah penderitaan saudara. Kita menderita karena Kristus saudara. Saya tahu kita banyak meneteskan air mata dalam pelayanan. Banyak berkorban dalam pelayanan, banyak menderita dalam pelayanan. Tapi semua karena Kristus. Kalau jemaat hari Minggu kita absen ya, pastikan sebagai gembala kan absen. Siapa yang datang, siapa yang tidak. Kalau lihat jemaat, ada yang tidak datang, kan susah saudara. Orang susah itu menderita. Dan hari-hari ini saya lihat banyak fenomena yang terjadi. Orang lebih percaya YouTube daripada gembalanya saudara. Salah satu contoh, suruh bayar perpuluhan. Jemaat sekarang lebih percaya para influencer. Jangan bayar perpuluhan. Ngikut saudara. Kita sudah khotbah dari mimbar, bayar perpuluhan diberkati Tuhan. Tapi mereka lebih percaya YouTube. Jadi sekarang banyak jemaat yang digembalakan oleh YouTube. Bukankah ini menjadi pergumulan kita sebagai hamba Tuhan? Jemaat banyak yang nggak bayar perpuluhan. Susah saudara. Benar nggak saudara? Atau kita enjoy saja, biarkan mereka bayar perpuluhan atau tidak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya tantangan masing-masing dalam pelayanan yang merupakan bagian dari penderitaan hidup kita. Kalau berbicara penderitaan hidup, saya mungkin sedikit saksi beberapa tahun yang lalu pelayanan kami yang di Mojopangi tutup sampai hari ini. Saya beberapa kali ketemu jemaat, gimana kita buka lagi? Om jangan om, kami masih trauma. Dan di tempat pelayanan kami yang sekarang di Sukorame, beberapa mungkin 2 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu itu sempat di demo juga oleh sekelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya pelayanan di Sukorame, tapi puji Tuhan hari ini masih bisa berjalan. Cuma memang situasi yang kami hadapi agak-agak susah. Makanya saya minta maaf kepada wilayah. Tempat kami belum bisa untuk mengadakan persekutuan wilayah karena situasi yang ada. Bulan lalu juga Mamak Lamongan, karena kami tergabung di Mamak Lamongan, itu meminta untuk mengadakan persekutuan Bamak di tempat kami. Saya katakan mohon maaf belum bisa karena tempat pelayanan kami diapit oleh 2 pondok. Samping kiri ada pondok pesantren yang cukup besar dan itu campur dengan sekolahan. Sebelah kanan juga pondok saudara.
Jadi kami di Apit ini kiri kanan, saudara, pondok yang berbeda. Dan saya pikir kalau kita mengadakan persekutuan hari Senin seperti ini karena jam-jam aktif sekolah dan mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka, makanya kami putuskan untuk saat ini belum bisa menerima persekutuan wilayah. Sebenarnya saya punya kerinduan juga untuk mengadakan persekutuan di tempat kami, tapi karena situasi dan mohon bisa dimaklumi. Itu bagian dari penderitaan hidup dalam pelayanan kita masing-masing. Tetapi saudara, orang yang tujuan hidupnya adalah Kristus adalah orang yang mampu mengatasi penderitaan dan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang memiliki pola hidup produktif. Saya kembali bacakan di dalam Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Paulus berkata begini, kalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup memberi buah. Artinya apa? Paulus seorang yang punya pola hidup produktif. Berbicara panggilan gereja, maka polanya adalah menghasilkan. Kalau kita lihat, saya bacakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku, supaya kamu menghasilkan. Ini ciri kedua dari orang yang hidup punya tujuan Kristus, hidup yang produktif. Saudara, viral beberapa waktu yang lalu ya. Karena ini kita hidup di dunia digitalisme dan memang apa yang terjadi di belahan dunia lain kita bisa tahu, dan kita bisa tahu itu lagi viral. Nah, viral beberapa waktu yang lalu ada gereja besar yang royoan jemaat, saudara. Royoan jemaat sampai gaduh. Ini terjadi kenapa, saudara? Karena gereja tidak lagi produktif di dalam hasil penginjilan. Jadi gereja itu diisi dengan perpindahan dari gereja lokal ke gereja lokal, saudara. Bukan lagi sebagai hasil penginjilan. Dan kalau kita lihat data di Kemenak, saya pikir ini data yang kurang valid. Saya punya jemaat, berjemaat di Sukorame. Kalau kerja berjemaat di Sidoarjo, dan suaminya juga berjemaat di gereja lain. Berarti kan dia terdaftar di 3 gereja. Orangnya 1, datanya 3. Masuk di Kemenak jadi 3. Padahal sebenarnya cuma 1. Nah, ini yang terjadi ketika gereja tidak lagi hidup dalam produktivitas, menghasilkan jiwa-jiwa baru. Dan ini keprihatinan kita bersama. Hamba-hamba Tuhan yang terus menjadi hamba Tuhan yang menghasilkan buah untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang hidup, tujuan hidupnya adalah Kristus adalah orang yang mencari kepentingan Kristus. Saya tahu bahwa kita punya kepentingan masing-masing, tapi di atas segalanya Alkitab berkata bahwa biarlah kepentingan Kristus yang terjadi. Saya bacakan kembali Filipi pasal 1
ayat yang ke-23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa orang yang punya kepentingan Kristus adalah orang yang hidup tujuan Kristus adalah orang yang mencari kepentingan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keresahan Paulus yang disampaikan dalam Filipi 2 ayat 21. Kita maju satu pasal, Filipi 2 ayat yang ke-21. Paulus berkata begini, sebab semuanya mencari kepentingan diri, kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ini sebuah keresahan yang disampaikan oleh Paulus waktu itu, bahwa semuanya telah mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Dan itu teman-teman Paulus. Artinya apa? Hamba-hamba Tuhan, saudara. Mari kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap ada di dalam kepentingan Kristus. Mencari kepentingan Kristus untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, Paulus di sini mengalami dilema. Dia katakan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk kepentingan jemaat. Jadi Paulus bisa membedakan antara yang lebih baik dengan yang lebih perlu. Sampai dia ambil kesimpulan bahwa tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika yang utama dalam kehidupan kita adalah kepentingan diri sendiri, maka yang ada adalah kita bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tetapi ketika kita menempatkan kepentingan Kristus di atas segala-galanya, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang memenuhi tuntutan Kristus dalam kehidupan kita, punya tujuan yang pasti, tujuan hidup Kristus. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kepentingan. Kalau kita lihat di hari-hari ini, negara kita lagi bergejolak ya. Karena itu terjadi kenapa? Saya melihat karena ada kepentingan-kepentingan yang bermain di situ. Kalau dalam dunia politik, saudara, banyak kepentingan yang terjadi. Makanya ada satu istilah dalam dunia politik itu tidak ada kawan yang sejati. Hari ini bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan. Itu dunia politik. Kenapa? Karena kepentingan diri sendiri. Tetapi mari sekali lagi bahwa sebagai orang yang punya tujuan hidup adalah Kristus, kita dituntut untuk mencari kepentingan Kristus. Jadi kepentingan Kristus adalah di atas segala-galanya, lebih daripada kepentingan pribadi kita masing-masing. Itu tiga hal yang menjadi tujuan hidup orang yang ada di dalam Kristus. Dan sebagai bagian yang terakhir, saya mau menyampaikan bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang berhasil mencapai tujuan hidup Kristus. Saya lihat Paulus orang yang luar biasa, orang yang berhasil sampai kepada tujuan, mencapai tujuan hidup Kristus. Dan Paulus berkata, kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-17. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini. Saudara, kalau berbicara ayat terakhir menyegarkan saudara. Saya mengadakan survei di jemaat, kalau sudah ayat terakhir yang tunduk begini saudara. Soger saya saudara. Suatu berita yang menyenangkan.
Ya, kita buka Kolose 1 ayat yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ketika tujuan hidup kita adalah Kristus, maka kita akan menikmati segala sesuatu dari Sang Sumber. Dia sumber segala-galanya. Saya ingat ketika pertama kali saya mau menjadi hamba Tuhan, orang tua saya sangat-sangat tidak setuju. Sekalipun bapak saya seorang majelis, tapi sangat-sangat tidak setuju. Dia katakan, kamu mau makan apa? Tapi saya tahu bahwa saya melayani Sang Sumber, sumber di atas segala sumber, dan sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita miliki tujuan hidup yang pasti dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Kita dipanggil untuk memiliki tujuan yang pasti, yaitu Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Karena mungkin kita akan banyak doa seperti apa yang kita sepakati bulan lalu ya. Jadi kita sediakan waktu untuk doa, dan mari kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepada. Dari awal katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, kalau ku hidup, kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu. Ini janji kami Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kami hidup karenamu Tuhan, selamaku hidup, ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami hidup bagi-Mu. Haleluya, haleluya, beri kebesaran bagi-Mu. Kami hidup karenamu, untuk Engkau. Haleluya, glory Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus, kami hidup karenamu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, mengangkat hati. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, glory Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kalau ku hidup
bagimu, aku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pujian ini bukan sekedar kita hafal, tapi merupakan pernyataan iman kita, pernyataan janji kita kepada Tuhan. Kami hidup hari ini Tuhan, karena menggenapi tujuan Kristus dalam kehidupan kami. Sekalipun ada banyak penderitaan, ada banyak ketakutan yang kami alami, kami kuat karena Kristus. Yesus menolong kami untuk menjadi orang-orang yang produktif, menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami untuk terus mencari kepentingan Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan kami, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kita seperti pernyataan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu. kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Haleluya. Ini janji kami Tuhan, menjauhkanku dan kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Biar mata kami memandang kepada keajaiban-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada sumber segalanya. Menjauhkanku dari, sekali lagi, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Rinexo berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dari dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Syukur, haleluya, puji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh ajaib, terlalu ajaib, bahkan sangat ajaib Engkau Tuhan. Engkau masih memberikan waktu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu,
Perlengkapi kami dengan kuat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hingga kehidupan kami merupakan kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna ya Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami hidup untuk Engkau ya Tuhan, hidup memberikan sesuatu yang menyenangkan akan hati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, yang seringkali menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Mari ya Tuhan, pakai terus kami dengan waktu yang sangat amat singkat ini ya Bapa. Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu, pakai kami para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, hingga kehidupan kami boleh mendapatkan sesuatu buah yang menyenangkan akan hati Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang siang hari ini sudah Kau pakai menjadi alat dan saluran berkat bagi kami semua, memperlengkapi di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia yang fana ini ya Tuhan, supaya kami boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang dan terselamatkan dan diselamatkan karena nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima, terberkati dan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Pakai terus Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan acara selanjutnya pada pagi siang hari ini dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan tetap bekerja, Tuhan berkarya bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.